Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Pesan Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang P-Network. Ini informasi terbaru dari Koinfomania. Jadi P-Network ini merilis fitur konektivitas satelit teman-teman. Jadi pertanyaannya apakah Bitcoin ini akan kembali ke harga $1 teman-teman. Jadi sekarang mari kita menelusuri peningkatan terbaru dari P-Network yang memungkinkan pengguna berinteraksi di blockchain melalui jaringan satelit teman-teman. Jadi kalau kita melihat dalam laporan media ini bahwa dalam berita terbaru mengenai P-Network hari ini telah merilis pengembangan terobosannya yaitu konektivitas satelit. Jadi fitur baru ini yang disebut mode satelit menjanjikan akses bagi pengguna di daerah terpencil dan kurang terlayani untuk mengakses P-Network tanpa bergantung pada internet tradisional, teman-teman. Jadi dengan memanfaatkan jaringan satelit, maka P-Network telah mengambil langkah besar menuju visinya untuk menciptakan ekonomi digital yang inklusif, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dalam paragraf selanjutnya bahwa konektivitas satelit ini memang telah lama dianggap sebagai solusi untuk menjangkau seluruh penjuru dunia. Jadi perusahaan besar seperti Starlink milik dari SpaceX dan OneWeb itu telah meluncurkan konstelasi satelit untuk internet berlatensi rendah, teman-teman. Jadi P-Network juga memanfaatkan infrastruktur baru ini daripada menciptakan dari awal, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa ini bukan sekedar peningkatan kenyamanan, jadi ini adalah perubahan filosofis, teman-teman. Jadi demikian kalimat dari seorang ahli strategi dari teknologi Web3, teman-teman. Jadi partisipasi, kalau kita melihat di sini, jadi partisipasi dalam ekonomi digital itu seharusnya bukan hak istimewa berdasarkan geografi, namun itu seharusnya menjadi hak asasi manusia, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dalam laporan ini bahwa satelit mode dapat diakses melalui menu pengaturan aplikasi P-Network. Jadi pengguna dapat mengaktifkan fitur ini jika perangkat mereka mendukung perangkat keras dan firmware yang diperlukan untuk koneksi satelit, teman-teman. Jadi kelihatannya ini memang bisa untuk satelit, tetapi yang jadi persoalan tidak semua handphone itu support dengan jaringan satelit, teman-teman. Jadi meskipun saat ini hanya perangkat terbaru yang kompatibel, namun perkembangan teknologi seluler yang cepat itu akan membantu P-Network mencapai adopsi yang lebih luas dalam waktu dekat, teman-teman. Jadi untuk perangkat yang support dan sudah didukung, maka mode satelit memungkinkan penambangan Pi, transaksi, dan akses ke aplikasi terdesentralisasi. Jadi semua fungsi ini dapat berjalan dengan lancar bahkan di area tanpa jaringan 3G, 4G, atau Wi-Fi, teman-teman.
Kemudian kalau kita lihat lagi untuk paragraf berikutnya, ini berbicara bahwa P-Network itu mendefinisikan ulang partisipasi dari komunitas teman-teman. Jadi berita terbaru ini menyoroti komitmen P-Network untuk membuat ekosistem blockchain lebih mudah diakses. Jadi langkah ini secara khusus menargetkan wilayah seperti pedesaan di Afrika, kemudian wilayah pegunungan di Asia, dan beberapa pulau di Pasifik teman-teman. Jadi para ahli percaya bahwa upaya ini bisa menginspirasi tindakan serupa di blockchain lain, dan ini bisa mengubah makna desentralisasi tidak hanya dalam hal tata kelola tetapi juga dalam akses nyata di dunia teman-teman. Jadi jika ini berhasil diimplementasikan, maka fitur satelit P-Network ini bisa mengubah cara partisipasi dalam keuangan dan blockchain teman-teman. Kemudian dengan adanya hal ini, maka Bitcoin itu diperkirakan akan terdorong oleh peningkatan aktivitas di blockchain dan adopsi akan meningkat, dan karenanya harga Bitcoin itu juga diprediksi akan ikut naik teman-teman. Jadi dengan itu mari kita lihat performa untuk harga hari ini secara real time teman-teman. Jadi kita akan langsung cek di Coin Market Cap teman-teman. Kita cek dulu Coin Market Cap. Jadi kalau hari ini kita lihat untuk Pi mengalami kenaikan harga signifikan teman-teman, diperdagangkan di angka 0,6696 US dollar, mengalami kenaikan sebesar 12,21% teman-teman. Jadi ini kelihatannya naik terus, mau meledak teman-teman. Ini 67. Jadi kita lihat di sini. Nah kemudian volume transaksinya mengalami peningkatan sebesar 38,39% di angka 225 juta US dollar teman-teman. Jadi harganya hari ini ada di angka 0,6725. Nah sekarang pertanyaannya, apakah harga P-Network ini akan bergerak ke $1? Kita akan lihat menggunakan indikator sederhana teman-teman, yaitu MA50 dan MA200. Namun seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian koin Pi, silakan lakukan Dior dan investigasi secara mandiri. Karena apa? Karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, jadi ini kalau kita melihat di time frame H4 ini sudah terjadi golden cross teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita yang main di H4 di time frame kecil itu kalau telah melakukan pembelian pasti sedang menikmati profit, tetapi kita kalau mau lebih aman itu kita main di time frame H4 teman-teman. Jadi kalau dunia kripto ini karena likuidasi atau likuiditasnya naik turunnya itu luar biasa teman-teman, sehingga saran saya kita main di time frame H4 atau time frame D1 teman-teman. Walaupun terjadi kenaikan harga signifikan, tetapi kalau kita melihat di sini bahwa MA50 ini masih berada di bawah MA200 teman-teman. Jadi saran saya kalau teman-teman mau melakukan pembelian koin P, kita tunggu golden cross di time frame H4. Jadi pada saat MA50 memotong MA200 ke atas, pada saat terjadi golden cross itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.